Ini siapa? Nal? Ya, kita bicara geometri pasti harus menyebutkan Pythagoras. Ya. Pythagoras ini 570 before isi ya. Jadi dia sebelum Masehi. Dia ini bukan sekedar mathematician ya, tapi dia juga musician, dia juga philosopher ya, dan dia punya sekolah yang apa menyerupai sekte gitu ya. We call it a cult gitu. Dan pengikut-pengikutnya banyak gitu. Nah, bagi Pitagoras, bilangan itu harus bisa direpresentasikan dan bukan harus ya. Bilangan adalah representasi dari objek-objek nyata. Misalkan uh, ketika bicara bilangan kuadrat ya, kuadrat itu representasi dari persegi ya. Jadi kalau bilangannya itu sisi perseginya A, berarti luas perseginya adalah A kali A kuadrat gitu ya. Jadi A kuadrat adalah representasi dari bentuk persegi. That's why in English kata kuadrat sama kata square itu kuadrat dan persegi itu dengan satu kata yang sama, yaitu kata square ya, kayak gitu. Jadi to square artinya dua kuadrat ya kalau di bahasa Indonesia, eh, bermakna sebuah persegi yang sisinya panjang sisinya dua gitu ya. Jadi terus gimana ketika dia membicarakan tentang bilangan pecahan misalkan? Representasinya apa? Nah, si Pythagoras ini dia juga musician. Dia memainkan alat musik yang pakai string gitu ya. String itu senar gitu. Jadi pecahan itu adalah representasi dari panjang senarnya. Jadi kalau panjang senar satu, nadanya gimana gitu kan? Ting gitu. Nah, terus misalkan senarnya lebih pendek, nah itu berarti pecahan ya, satu per sekian gitu. Nanti nadanya teng misalkan gitu ya. Nah, itu bagaimana orang-orang ancient Greek ya eh, menggunakan bilangan sebagai representasi dari objek nyata yang mereka eh, temukan gitu ya. Jadi kalau bilangan asli kan jelas it's an object of counting ya. Bilangan asli kan jelas counting. Dia hitung tuh ada berapa ayam, ada berapa kucing gitu ya, dihitung. Kalau kemudian ketemu bilangan kuadrat, nah kuadrat itu representasi dari uh, persegi ya. Pecahan, nah pecahan itu tadi ya bisa jadi representasi dari uh, panjang senar misalkan gitu ya. Nah, penemuan Pitagoras yang fenomenal dalam bidang geometri ya tentunya apa namanya ini ya, tentunya adalah teorema Pitagoras. Tapi sebenarnya teorema Pitagoras ini juga dipakai di Mesir kuno. Nah, dulu itu namanya bukan teorema Pitagoras gitu ya. Manusia modern yang menamakan itu teorema Pitagoras karena itu dicatat pertama kali oleh Pitagoras. Ya, jadi catatan-catatan, artefak-artefak itu ditemukan dari buku-bukunya Pitagoras gitu. Tapi sebetulnya di belahan dunia lain, ya, di Egypt, di Mesir kuno itu mereka juga udah pakai konsepnya. Jadi yang dilakukan orang Mesir kuno adalah ketika dia ingin membatasi sebidang tanah dan dia harus membentuk siku-siku, ya. Jadi gimana caranya orang Mesir kuno itu bisa mengetahui bahwa batas tanahnya itu berbentuk siku-siku? Yang mereka lakukan adalah mereka pakai tali. Jadi talinya itu diberi simpul. Ya, jadi talinya diberi simpul jika misalkan dia punya tali gitu kan di sini ada simpul.
Nah, panjang-panjang simpulnya itu sama panjang gitu. Simpul gitu kan. Di sini simpul lagi. Nah, mereka itu punya kombinasi simpul, yaitu 3, 4 ke atas gitu ya. Muat nih, anggapnya sama ya. Dan sisi miringnya 5. Nah, mereka gunakan simpul ajaib ini untuk mencari apa namanya sudut siku-siku. Oke. Nah, apakah mereka di sini tahu bahwa ini Pitagoras? Ya enggak. Tujuan mereka bukan mencari panjang di sisi segitiga. Tujuan mereka adalah untuk dapat sudut siku-siku ini, gitu. Ya. Tapi pada pada prinsipnya ini adalah konsep dari Pitagoras. Gitu. Ya. Oke. Next. Nah, ada lagi Eratosthenes ya. Apa yang dilakukan Eratosthenes? Dia menemukan diameter bumi. Kebayang nggak orang zaman dulu, ini sebelum Masehi ya, mengukur diameter bumi? Gimana caranya? Mereka belum punya satelit, belum punya GPS. Tapi dia bisa mengestimasi ya, lakukan approximation of the diameter of the earth. Kita lihat ya. Ibu maaf suaranya nggak ada, suara videonya. Ibu harus share sound kalau Oh oke, screen sorry, share sorry. dulu. Ya Bu, Oke, sorry sebentar, saya pakai headset soalnya lagi hujan. Ya, baik saya ulang Ibu. ya, saya lepas dulu headset saya. Vertically in the ground and waited. Sekarang udah terdengar? Sudah Bu. In the mid 20th century, we began launching satellites into space that would help us determine the exact circumference of the Earth 40,030 kilometers. But over 2,000 years earlier in ancient Greece, a man arrived at nearly that exact same figure by putting a stick in the ground. That man was Eratosthenes, a Greek mathematician and the head of the Library of Alexandria. Eratosthenes had heard that in Syene, city to the south of Alexandria, no vertical shadows were cast at noon on the summer solstice. The sun was directly overhead. He wondered if this were also true in Alexandria. So on June 21st, he planted a stick vertically in the ground and waited to see if a shadow would be cast at noon. It turns out there was one, and it measured about 7 degrees. Now, if the sun's rays are coming in at the same angle at the same time of day, and a stick in Alexandria is casting a shadow while a stick in Syene is not, it must mean that the Earth's surface is curved. And Eratosthenes probably already knew that. The idea of a spherical Earth was floated by Pythagoras around 500 BC and validated by Aristotle a couple centuries later. If the Earth really was a sphere, Eratosthenes could use his observations to estimate the circumference of the entire planet. Since the difference in shadow length is 7 degrees between Alexandria and Syene, that means the two cities are 7 degrees apart on Earth's 360-degree surface. Eratosthenes hired a man to pace the distance between the two cities and learned they were 5,000 stadia apart, which is about 800 kilometers. He could then use simple proportions to find the Earth's circumference. 7.2 degrees is 1/50th of 360 degrees. So 800 kilometers times 50 equals 40,000 kilometers. And just like that, a man 2,200 years ago found the circumference of the entire planet with just a stick and his brain.
sorry. Oke, jadi apa tadi yang dilakukan oleh Eratosthenes? Ya, dia mengamati ya fenomena bahwa dia tinggalnya di Alexandria. Kemudian dia mengamati bahwa di sekota lain di Sains itu ternyata eh, kalau nun dia tengah hari itu nggak ada bayangan di kota itu gitu ya. Sementara di Alexandria membentuk bayangan 7 derajat ya. Kemudian kemudian dari situ dia apa menyadari oh kalau begitu berarti bumi itu tidak datar ya kan? Kalau bumi itu datar mestinya eh, sama di setiap titik di bumi ya mestinya sama karena sinar matahari kan satu arah sumber cahayanya ada di matahari kan gitu ya. Akhirnya dia punya hipotesis bahwa bumi itu adalah kurvi ya, berbentuk sphere gitu. Sphere jadi kemudian dia hanya menggunakan apa? Perbandingan ya, sederhana gitu ya. Terus prinsip-prinsip geometri sudut sebanding gitu kan. Eh, dan dapat menyimpulkan bahwa bumi itu diameter bumi itu 40.000 kilometer ya. Nah, jadi yang kuning ini sinar matahari gitu. Nah, sepertinya si CN ini ada di khatulistiwa kayaknya ya. Jadi bayangannya tuh nggak membentuk bayangan. Nah, sementara di Alexandria itu membentuk 7,2 derajat. Nah, jaraknya adalah 800 kilometer ya. Nah, berarti kan sudut ini kalau kita tarik garis lurus ya, ini kan adalah sudut apa namanya? Kalau garis kuningnya ini kita tarik panjang, kamu punya apa nih? Sudut yang sama ya, gitu. Nah, berarti sudut pusat buminya ada 7,2 derajat. Kamu bisa dapat panjang busurnya tadi berapa? 800 ya dia ukur. Nah, berarti seluruh bumi diameternya berapa? Ya, sederhana cara berhitungnya. Tetapi itu pada saat itu butuh kecerdasan yang luar biasa. Ya, dia sudah menggunakan prinsip-prinsip ini tadi, ya, perbandingan sudut. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, bicara geometri, kita pasti harus bicara tentang bapaknya geometri. Siapa? Euclid ya. Nah, Euclid itu uh, adalah tokoh ya yang membuat sebuah sistem dalam geometri. Dimulai dari postulat, lemma, teorem ya, seperti itu. Dan dia punya menerbitkan bukunya, yaitu Elemen. Ya, di Elements, ini bukunya Euclid. Nah, di dalam buku itu ada apa saja? Ya, dia melakukan banyak pembuktian-pembuktian geometri. Oke. Nah, sampai sekarang ini masih jadi salah satu buku acuan ya ketika kita bicara geometri Euclid, Euclidean Geometry. Nah, waktu dulu saya kuliah di Belanda, di sana kan perpustakaannya bagus ya, dan dia punya koleksi buku-buku klasik. Salah satunya Elements Euclid ini. Jadi mereka simpan buku Euclid dari tahun 1700-an. Of course itu bukan yang original Euclid ya. Kalau original Euclid mah 2300 tahun yang lalu gitu. Ya, tahun 300 before century gitu kan. Nah, ini dari tahun 1700-an yang pada saat itu ya banyak dipakai di Eropa ya. Jadi bukunya sudah tapi kondisinya masih bagus waktu itu dan itu pengalaman yang luar biasa buat saya bisa pegang buku setua itu. Mungkin itu buku tertua yang pernah saya pegang. Dan itu buku yang apa ya
berbahasa Inggris. Sepertinya itu dicetak di Inggris gitu. Terus eh, berwarna juga, warnanya juga masih bagus gitu ya. Karena mereka merawatnya luar biasa. But anyway, di dalam Euclid itu ada apa saja? Nah, jadi dia ada 13 ya, 13 buku di dalam elemen ini. Masing-masing isinya buku pertama itu tentang segitiga, garis sejajar, luas, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu bisa, nah sekarang bukunya itu ada online, jadi kamu bisa, ini kalau kita klik, ya, nah, belum nggak kelihatan ya, saya share. Ya, ini tadi kalau kamu klik, ini munculnya ke sini. Oke, jadi ini Clay Mathematics Institute Historical Archive ya. Jadi di Euclid's Elements ini buku pertama ya, ini. Kamu bisa lihat, klik lagi. Tuh, ini bahasa apa nih nulis bukunya? Ya, bukan alfabet kita sekarang gitu ya. Nah, yang bisa baca hanya historian gitu. Kita nggak tahu ini apa tulisannya. Oke, terus isinya apa? Nah, bisa dilihat ya. Ini masih pakai bahasa tulisan Greek kayaknya ya. Kan masih ada apa sih ini? Alfa, beta ya, delta nih tulisannya. Jadi ini ya, kamu bisa cek sendiri di link ini gitu ya. Nah, ini sampai sekarang masih banyak dipakai ketika kita bicara Euclidean geometry. Apa sih Euclidean geometry? Sebetulnya apa yang dibahas Euclid dalam The Elements? Ada yang bisa tahu Euclidean geometry? Kamu udah dapat kan geometri Euclid? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Apa itu? Hmm? Membahas geometri, Bu. Postulat, teorema, definisi. Iya, postulat geometri. Ya, tapi dia fokusnya adalah di bidang datar, ya. Jadi Iya, Bu. teorema-teorema Euclid itu hanya berlaku untuk bidang datar, ya. Jadi pengamatan-pengamatan yang dilakukan dalam bidang datar. Karena nanti ada non-Euclidean geometry, ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini adalah bagaimana Euclid membuktikan teorema Pythagoras di dalam bukunya, ya. Jadi dia pakai ini ya, pakai 3 persegi gitu. Area segitiga CAD, CAD ya, yang ini nih. Ini CAD adalah setengah dari AD kali DF ya. AD adalah apanya? Alasnya, DF adalah tingginya ya. Jadi AD DF. Nah, itu adalah persegi AFGD. Oke. Nah, terus area segitiga KAB. KAB sama ya. Pada prinsipnya sama, adalah setengah dari AK alas dan tingginya AC. Oke. Jadi itu adalah setengah dari segitiga AKLC. Jadi area dari AFGD adalah area dari AKLC. Gitu.
Ini harusnya bisa di play ya. Bentar. Oke. Lihat, ABC is the right angle triangle with three related square. ABC ya, right angle triangle with three related square. Three related squares yang mana? Yang ini ya. BCJI, ABED, dan AKLC ya. Ada 3 persegi yang melekat di segitiga ABC. Kemudian ruas garis CG tegak lurus ruas garis BE. CG tegak lurus DE. Oke, sampai sini paham ya? It divides square ABDE into 2 rectangles ya. ABDE into 2 rectangles. Ada AFGD dan FBEG ya kan? Nah, terus area AKLC sama dengan area AFGD. Nanti kita akan buktikan area AKLC sama dengan area AFGD. Area BJ, BCJI, BCJI sama dengan area FBEG gitu ya. Oke. Sehingga area AKLC tambah BCJI sama dengan ABED. AKLC tambah BCJI sama dengan ABED gitu. Jadi intinya kan ABED itu adalah AFGD plus FBGE ya. Nah, sementara yang FG ini sama dengan persegi yang kecil, BCJI, yang AFGD sama dengan persegi yang ini ya. Perseginya AKLC. Oke. Okay. Two triangles are constructed ya by joining C to D. Jadi kita tarik garis CD, maka kita punya segitiga ACD ya. Kemudian kita tarik garis BK, maka kita punya segitiga ABK. Okay. And then angle BAK equals 90 degree. BAK sama dengan 90 tambah CAB. CAB. BAK sama dengan 90. Ini kan 90 ya. Tambah CAB. Oke. Kenapa? Karena ini siku-siku di sini ya. Oke. Ganti warnanya biar kelihatan. Oke. Karena ini siku-siku ya kan. Jadi 90 tambah CAB. Kemudian segitiga CAD sama dengan 90 tambah CAB. Jadi ini juga kan ini 90 juga ya. Oke. Nah, kemudian ruas garis AD sama dengan AB. AD, mana AD sama dengan AB. Ya, karena dia di persegi yang sama, ya kan? Dan AK sama dengan AC. Oke. Jadi SAS. Jadi segitiga
Ini side angle side ya, sisi sudut sisi. Jadi segitiga ACD kongruen dengan segitiga CAD, CAD kongruen dengan segitiga KAB ya, KAB. Oke, next. Oke, sekarang area CAD. CAD. Yang pertama nih, yang ini ya. Yang tadi ya, setengah dari alas kali tinggi. Oke. Jadi setengah dari area AFBG. Sementara area KAB, KAB sama dengan alas kali tinggi juga. Oke, jadi setengah dari angka LC. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa karena dua segitiga ini tadi apa? Kongruen, berarti AFDG, AFGD sama dengan AKLC. Ya. Nah, berikutnya kita harus membuktikan yang FBGE berarti kan? Oke, pada prinsipnya sama kayak yang tadi ya. Kita tarik garis CF. Jadi kita punya segitiga CBE, kita tarik garis AI. Jadi kita punya segitiga ABI. Nah, sudut ABI adalah 90 tambah sudut ABC. ABC ya. Karena yang 90 yang ini ya. Ini kan 90 tambah ABC tambah yang ini. Oke. Nah, segitiga CBE, CBE itu adalah sudut CBE sama ya 90 yang ini tambah sudut ABC. Oke. Nah, sementara sisi CB sama dengan BI. CB sama dengan BI. AB sama dengan BC. BE, sorry ya. Jadi dengan sisi sudut sisi ya, side angle side, berarti kita tahu bahwa dua segitiga ini kongruen. Triangle ABI congruent to triangle CBE. Oke. Oke, sama ya dengan cara tadi kita ketahui akhirnya bahwa luas area ABI equals to setengah dari BI times BC.
Tadi alas kali tingginya ini ya. Kanan segitiganya ABI. Oke, terus ABD juga sama, EBC juga sama ya, EBC juga sama. Akhirnya kita peroleh bahwa persegi BCJI itu luasnya sama dengan persegi panjang FBEG. Oke, jadi karena yang kuning itu persegi ACLK itu sama dengan AFGD, yang orange itu BIJJC sama dengan FBGE, berarti kan kita bisa simpulkan bahwa persegi yang besar ya, ABED itu sama dengan penjumlahan dari ACLK dan BCJI gitu ya. Jadi akhirnya membuktikan teorema Pythagorasnya A kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat ya. Kuadrat sisi jumlah kuadrat sisi tegak sama dengan kuadrat sisi miringnya. Oke, itu pembuktiannya dari Euclid ya. Agak berbeda dan mungkin agak sedikit lebih rumit ya, tetapi itulah yang dilakukan Euclid. Jadi dia menggunakan teorema-teorema yang dipakai dia ya di dalam elemennya itu. Oke. Sorry, saya buka yang salah. Oke. Now kita pindah ke Islamic Geometry. Nah, di peradaban Islam juga nggak kalah ya. Di peradaban Islam geometri juga berkembang pesat. Contohnya ada di Omar Khayyam ya. Kalau Islam udah lebih muda ya peradabannya. Dia kalau tadi di Greek kan before century ya. Dia udah lebih tua. Islam tuh udah tahun 1000-an gitu ya. Jadi udah lebih lebih ke sini gitu ya, lebih muda. Nah, Umar Khayyam itu made a contribution to non-Euclidean geometry. Ya, he was trying to prove the parallels postulat he accidentally proved properties of figure in non-Euclidean geometries gitu. Ya, jadi dia sudah mulai membuka ada geometri lain selain Euclidean geometry. Jadi kalau selama ini geometri itu diaplikasikan hanya dalam bidang datar, tetapi ada loh geometri bidang non datar. Nah, ada juga algoritmi. Nah, ini the founder of algebra. Ini kalian semua udah tahu ya. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang di masa Pythagoras tadi ya, bahwa bilangan itu representasi dari dunia nyata atau dari hal-hal nyata. Nah, algoritmi juga menggunakan square untuk melakukan faktorisasi persamaan kuadrat ya. Kalau kita kenal namanya perfect square atau kuadrat sempurna, nah itu sebetulnya ini yang dilakukan oleh algoritmi. Dia menggambar sebuah persegi. Nah, itu jadi ini kan nanti dapat A tambah B kuadrat ya. Nanti ini sama dengan
A plus B kali A min B. Jadi ke sana gitu. Jadi aljabar melekat di geometri. Karena pada saat itu Khwarizmi itu bukan bertujuan menciptakan aljabar, enggak. Dia hanya menciptakan, menawarkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi orang-orang saat itu. Gitu ya, misalkan dia ingin mencari akar kuadrat, mungkin permasalahannya terkait dengan ini, mencari panjang persegi gitu. Ya akhirnya dia menemukan aljabar di situ. Ya. Nah, balik lagi ke Eropa. Oke, sebelum balik sini di Islam ya, geometrinya itu juga erat kaitannya dengan seni. Ya, seni di misalkan ya kalau kamu lihat dekorasi-dekorasi di masjid-masjid itu ya banyak ornamen-ornamen geometri. Contohnya yang ini ya, kayak gini. Nah, ini Islamic art. Nah, Islamic art itu banyak memuat geometrical objects ya. Karena di Islam kan tidak memperbolehkan menggunakan objek-objek hidup sebagai bentuk seni gitu ya. Jadi bentuk seninya tuh tidak menggambar hewan atau manusia gitu ya. Jadi dia menggambarnya objek-objek geometri. Nah, ini banyak kamu temukan di hiasan-hiasan di bangunan-bangunan peninggalan peradaban Islam ya. Kalau kamu pergi ke Spanyol gitu ya, di masjid-masjid tua di sana itu hiasannya seperti ini. Geometrical Islamic geometrical art ya. Banyak yang kayak gini. Oke. Balik lagi sekarang ke Eropa. Ini René Descartes ya. Nah, kita mesti berterima kasih ke dia karena dia yang menemukan apa? Tahu nggak? Nama Descartes ini mengingatkan kamu akan apa? Diagram Cartesius. Ya. Jadi diagram Cartesius itu diambil dari namanya dia nih, Descartes. Dia orang Perancis ya, jadi bacanya Descartes, bukan Descartes ya. Kalau kita baca Descartes. Nah, dia orang Perancis. Nah, kan di Paris nih dia nih bukunya. Le Géométrie de René Descartes ya, geometri ala René Descartes. Jadi kontribusi dia, jasa dia adalah dia bisa mengawinkan geometri dan aljabar. Sehingga aljabar itu bisa direpresentasikan dalam bentuk geometri. Ya, atau kebalikannya. Dengan menggunakan diagram Cartesius dia. AX plus B gitu ya, misalkan AX plus B itu adalah sebuah garis. Bisa digambar menjadi garis. Tuh. Oke. Kemudian lingkaran pun bisa direpresentasikan dalam sebuah persamaan aljabar. Gitu. Ya. Dengan adanya bidang Cartesius, aljabar dan geometri menjadi satu kesatuan. Dan itu memungkinkan banyak lagi penemuan-penemuan berikutnya. Gitu dari situ ya. Karena aljabar sudah bisa divisualisasikan dalam grafik gitu. Jadi memudahkan orang-orang untuk menganalisa gitu ya, menemukan hal-hal baru seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya breakthrough berikutnya dalam geometri adalah non-Euclidean geometry. Jadi Euclidean geometry itu bukan satu-satunya, ya. Apalagi kita hidup di bumi ini, yang permukaan bumi itu kan sebetulnya bukan flat, ya. Siapa di sini yang percaya bumi itu datar? Ada sih kaum-kaum bumi datar, ya. Nah, tetapi ilmu pengetahuan sudah menunjukkan bahwa bumi itu bentuknya spherical. Nah, karena bentuknya spherical, apakah iya Euclidean geometry itu bisa diaplikasikan? Ya. Nah,
Mukalah muncul non-Euclidean geometry. April 4th, 1820. A letter from Farkas Bolyai to his son. Do not try the parallels in that way. I know that way all along. I have measured that bottomless night, and all the light and all the joy of my life went out there. By the early 19th century, mathematics and physics had made huge strides forward. Superstition and assumption were giving way to scientific understanding. Formal schooling was becoming widespread, and institutions of higher learning were being established all over to help develop the theoretical work that was spurring industry to ever greater heights. More even than that, the idea of being a mathematician or a scientist was becoming respected. The gentry was forming societies to share and distribute their work, and monarchs were even establishing awards or giving out titles for breakthroughs in these fields. It was an exciting time because every day it seemed like new fundamental discoveries were being made. Calculus, the scientific method, the mathematizing of physics, these had opened the floodgates, and now a wealth of knowledge was pouring out. This emboldened a daring few, to tackle the most terrible of thoughts. What if Euclid wasn't right? For centuries, people had beaten their heads against the problem of trying to prove postulate 5. But what if, instead of doing that, what would happen if we just accepted that postulate 5 couldn't be proven? It wouldn't make Euclid wrong, but it would mean that Euclid wouldn't be true. It would mean that the Euclidean view of the world, upon which we had built so much, wouldn't be the only view. What madness would we unleash if we peered at the world through some other lens? Well, two figures at least were willing to sin boldly and peer past where all other human reason had taken us. Their names were János Bolyai and Nikolai Ivanovich Lobachevsky. The differences in their work is a bit esoteric, but at its heart, both of them delved into alternate possibilities for postulate 5. You remember how in Euclid, we basically said that if you put two lines across another line and their interior angles add up to 180 degrees, the two lines would never get any closer or further away from each other, thus giving us our traditional definition of parallel lines. Well, what other options are there? Those lines either do get closer to each other or do get farther away. Bolyai and Lobachevsky introduced the case where our parallels could curve away from each other. And with that one small change, they unleashed a torrent of madness. And it is all as logically valid as Euclid. It's all as internally consistent as Euclid. But to a mind that has been trained to understand the world through a Euclidean model, it is a little bit brain-melting. The stuff that happens to angles and shapes when lines aren't straight really seems wrong to the Euclidean mind. And yet, these images are as true, as logically well-constructed as anything we see in Euclid. And when this geometry got to 3 dimensions, it unveiled a horrific revelation. Why would these parallel lines curve away from each other? Well, because the planes they were on were not flat. The very space they existed in was curved. To many, this was mind-breaking. What? No. What? 130 years later, this would serve as the foundation for parts of M.C. Escher's art. But this new geometry was good for more than just art. This new understanding opened up a whole world of formulas to create and theorems to develop. It expanded what people thought of as possible, and one of those people was a man named Bernard Riemann. Riemann saw that there were other possibilities for non-Euclidean geometry. The simplest was the second case we stated for possible alternatives to postulate 5, the case in which lines whose interior angles add up to exactly 180 degrees don't stay equidistant, but actually get closer to one another. How is this possible, you might ask? Well, here, imagine a globe. Think about the lines of longitude on a globe. You can lay a line across them that should make them parallel by our Euclidean postulate, and yet they all intersect. Any line of longitude you choose will cross all other lines of longitude at the poles. In fact, in this context, the very idea of lines starts to break down. If your flat plane is actually a globe, you simply can't draw a straight line. As soon as you start to extend that line at all, it has to be curved. Moreover, some of the things that we had come to understand about lines by this point in history, like the idea that between any 2 points, you can draw one and only one unique line, completely break down.
I mean, if you take the poles on a globe as our 2 points, there are infinitely many lines that I can extend from one to the other. And this, like with Bolyai and Lobachevsky's earlier hyperbolic geometry, does strange and unnatural seeming things to our shapes. When you add up the angles in a triangle, how many do you get? Well, on a normal Euclidean plane, you get the sum of 2 right angles. But here on our hyperbolic surface, here our triangle's angles add up to more than 2 right angles. And our squares, as much as such a concept is even still possible, all have angles that add up to more than 4 right angles. Now, this may all seem batty. In fact, to most people at the time, and even to most people today, it feels uncomfortable, wrong, or just hard to grasp. After a lifetime of training your brain to think of objects like columns or spheres in Euclidean space, it can be almost impossibly difficult to start thinking of space as spherical or curved or bent, and the implications that has on geometry. But Riemann did it. In fact, he did it in an extraordinary way. Standing in a lecture hall in front of a small crowd at barely 26 years of age, Riemann began to unfold an idea he had, an idea that would change everything. In this small crowd sat his old teacher, Gauss, one of the foremost minds in mathematics, the person who really laid the foundation for much of the work in non-Euclidean geometry to come. As Riemann began to chalk out his idea on the blackboard, Gauss began to nod with pride. He had known what this lecture would be about, but seeing the details, he knew that even his work had been outdone. Instead of just proposing hyperbolic geometry, or the geometry of spherical space, Riemann proposed that there were infinitely many possible non-Euclidean geometries. And there, on that chalkboard, he began to lay out what would become a system to unite them all. We wouldn't have to explicate a whole new geometry every time we wanted to look at a new type of curved space. Instead, Riemann suggested that there were mathematical ways of looking at them all, no matter how weird or how complicated. And this is incredibly important because by having a unified theory of non-Euclidean space, regardless of dimensions or shape, it means that non-Euclidean geometry might no longer be just a mathematical curiosity. It might no longer be an abstract mathematical plaything for the brightest minds to toy with. Instead, it means that if we were ever to find an area of reality where our Euclidean laws break down, we now have a system for investigating it mathematically, whatever it might be. And guess what? Next episode, we are going to find a place where exactly that happens. Oke, itu tadi ya tentang non-Euclidean geometry itu. Jadi perdebatan seputar postulat 5 tadi ya. Postulat 5 itu jika ada 2 garis, terus ada garis ketiga memotong garis tersebut dan membentuk segitiga siku-siku dengan kedua garis awal tadi, maka 2 garis tersebut paralel, sejajar ya. Sejajar tidak akan pernah bertemu. Apa iya seperti itu ya? Kemudian tadi ada 2 orang, siapa tadi namanya saya lupa, yang meragukan itu. Gimana kalau garisnya itu berbelok ya, bending gitu. Bending gitu. Jadi membentuk kurva ya, karena kita hidup di bumi yang bentuknya spherical ya kan. Nah, jadi misalkan tadi ya garis longitude gitu di bumi mungkin terlihat sejajar gitu, tetapi jika diteruskan dia akan berpotongan di kutub gitu ya. Nah, jadi ini membuka dimensi baru bahwa ada geometri di luar geometri Euclid. Nanti ada hyperbolic geometry gitu. Untuk mempelajari bidang-bidang yang non Euclidean gitu kan, yang bidangnya nggak bidang datar. Ya, ketika kita bekerjanya bukan di bidang datar ya kita butuh geometri lain selain Euclidean geometry. Jadi seperti itu, ya. April 4th. Oke, ada Euclidean yang ini ya, bidang datar, bawah segitiga ya ABC gitu ya, sudutnya siku-siku di sini. Ada spherical untuk bumi ya, misalkan kita bicara di bumi bahwa menjadi berbeda gitu ya. Jadi di sini pakainya
trigonometri, ya. Terus ada juga hyperbolik, gitu, ya. Jadi, nah, apa sih? Mungkin kamu bertanya-tanya gitu. Ya, kita dalam kehidupan kita sehari-hari dari kecil ya yang kita ketahui adalah geometri, Euclid ya, bidang datar, gitu, segitiga, segi empat ya, dan seterusnya. Tapi apa iya? Kan kita hidup di alam, di dunia yang bukan datar gitu, ya. Jadi eh, untuk supaya ilmu pengetahuan itu berkembang, teknologi berkembang, ya dibutuhkan pengetahuan tentang geometri lain, ya. Terus aplikasinya di mana gitu, ya. Aplikasi spherical hyperbolic itu mungkin lebih terasa nanti ya di fisika gitu ya, di bidang-bidang astronomi seperti itu. Karena eh, untuk mencari jarak planet misalkan ya, mungkin pakai ini. Ya, I don't know ya, saya juga nggak memperdalam itu gitu. Tapi uh, pasti ada manfaat dari spherical dan hyperbolic geometry ini, ya. Seperti itu. Oke, itu saja untuk sejarah geometri. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada pertanyaan? Oke. Tidak, Ibu. Oke. Saya stop share kalau gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti cukup ya untuk hari ini. Nanti saya upload materinya di Microsoft Teams dan tambahan bacaan ya buat kamu baca. Oke. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.